Mohon maaf jika audionya terdengar kurang berkenan di telingamu, karena kami belum punya mic yang bagus dan juga tidak ada anggaran untuk menggaji pengisi suara yang mumpuni. Jadi untuk sementara harus menggunakan cara begini. Sekali lagi mohon maaf. Silahkan dislike atau like, terserah tak masalah, yang penting tidak lupa pencet tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Sekarang, mari kita lanjut ke videonya. Materi literasi serangan aku, dan nya. Selamat datang kembali di kelas literasi JMP. Sebelum belajar, berdoa dulu. Terus pencet like dan subscribe agar kita semakin cepat capai 1000 subscriber. Pembahasan serangan yang dimaksud dalam materi kali ini adalah penulisan secara repetitif yang ada pada satu paragraf. Dalam cerita POV 1, sering kali terdapat pengulangan saat menulis kata aku dan kata benda kepemilikan si tokoh utama. Sedangkan dalam cerita POV 3, kesalahan pengulangan ini sering terjadi, saat menulis penyebutan nama tokoh dan kata benda kepemilikan salah satu tokoh. Biasanya ditulisnya. Sebenarnya, larangan tentang serangan aku, pada POV 1 dan nya, pada POV 3, bukanlah suatu hal yang bersifat mutlak. Namun, meminimalisir kedua hal tersebut, pastinya akan membuat tulisanmu jadi lebih enak dibaca. Berikut adalah contoh serangan aku, pada POV 1. Hari ini, aku pergi ke kantor seperti biasa. Kukendarai motor bututku agar lebih cepat sampai ke kantorku. Ketika aku sampai di kantor, aku menoleh ke kiri dan ke kanan. Parkiran kantorku tampak sepi. Baru aku sadar, ternyata ini hari Minggu. Bisa kita lihat bahwa pada paragraf tersebut terdapat banyak serangan aku. Lantas, bagaimana cara memperbaikinya? Yuk, kita pelajari caranya. Perhatikan, dalam satu paragraf, usahakan cukup sekali saja atau maksimal 2 kali, menggunakan kata aku, dan hanya sekali untuk kata benda kepunyaan. Karena setelah itu, pembaca tentu sudah paham dengan siapa dan punya siapa yang dimaksud. Berikut cerita POV 1 tersebut setelah diperbaiki. Seperti biasa, hari ini aku berangkat ke kantor dengan mengendarai motor, agar bisa tiba lebih cepat. Ketika sampai di sana, kepalaku menoleh ke kiri dan kanan. Namun, parkiran kantor tampak sepi sekali. Setelah beberapa saat kemudian, aku pun tersadar, bahwa sekarang hari Minggu. Paragrafnya jadi lebih enak dibaca. Sekarang kita lanjutkan pembahasan serangan nama tokoh dan nya, pada POV 3. Berikut adalah contoh serangan nama tokoh dan nya, pada POV 3. Marina menatap wajah Rido dengan jantung berdebar. Selama beberapa bulan terakhir, Rido adalah sosok yang sangat dirindukan Marina. Senyum Rido membuat Marina terus terbayang. Jemarinya menyentuh foto Rido, sementara matanya menatap redup ke arah foto di genggamannya itu. Bisa dilihat bahwa di paragraf tersebut terdapat banyak serangan nama tokoh dan nya. Lantas, bagaimana cara memperbaikinya? Yuk, kita pelajari caranya. Perhatikan, dalam satu paragraf, penyebutan nama para tokoh cukup sekali saja. Selanjutnya, bisa dengan menyebut dengan kata dia, atau gunakan kata keterangan yang merujuk pada si tokoh. Bisa dengan keterangan fisik atau sifatnya. Sementara kata ganti miliknya, boleh dihilangkan saja jika dirasa tidak penting. Karena pembaca sudah paham benda atau anggota tubuh siapa yang sedang dibicarakan. Berikut cerita POV 3 tersebut setelah diperbaiki. Marina menatap wajah Rido dengan pandangan sayu. Selama beberapa bulan terakhir, pria berparas menawan itu adalah sosok yang sangat dia rindukan. Jemari lentiknya masih terus menggenggam erat foto senyum si pujaan hati. Senyuman yang selalu membuat jantung perempuan cantik tersebut berdebar tak karuan. Paragrafnya jadi lebih enak dibaca. Sekian dulu materi kali ini. Silahkan subscribe agar tak ketinggalan video materi berikutnya. Share video ini agar teman-teman yang lain juga dapat manfaat. Like video ini jika suka dan dislike jika tidak suka, tak jadi masalah.